Hai semuanya, perkenalkan aku Reva Ardika dari Prodi Manajemen Keuangan Negara, kelas MKN 14. Nah, pada kesempatan ini aku bakal membahas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dalam bab pendapatan nasional, submateri mengenai perhitungan biaya hidup. Simak yuk. Sesuai RPS yang ada, bahwa perhitungan biaya hidup ini ada pada submateri 9.2. Oke, untuk outline materinya sendiri itu yang pertama ada kaitan pendapatan nasional dengan biaya hidup. Yang kedua, perbedaannya, kemudian metode perhitungan pendapatan nasional. Kaitan antara pendapatan nasional dengan biaya hidup itu pada awalnya ada ekonom Inggris yaitu Sir William Petty. Jadi beliau ini pada tahun 1665 mengemukakan bahwa awalnya rumus pendapatan nasional itu merupakan penjumlahan biaya hidup atau konsumsi seluruh masyarakat suatu negara selama kurun waktu 1 tahun. Jadi cuma konsumsi aja yang dihitungnya. Kemudian teori ini tuh ditentang gitu oleh ekonom-ekonom lainnya bahwa teori tersebut tidak menyertakan perubahan sumber daya, populasi, dan kondisi lain yang mempengaruhi pendapatan nasional itu sendiri. Kemudian muncullah dalam teori ekonomi modern, itu konsumsi bukanlah satu-satunya komponen dalam perhitungan pendapatan nasional, tapi konsumsi menjadi salah satu komponennya saja untuk perhitungan pendapatan nasional. Oke, lanjut. Nah, perbedaan antara pendapatan nasional dengan biaya hidup secara definisi, pendapatan nasional itu penjumlahan nilai akhir produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara itu dalam kurun waktu tertentu, biasanya ya 1 tahun gitu perhitungannya. Kemudian kalau biaya hidup itu tuh uang yang dibutuhin untuk beli kebutuhan pokok kayak perumahan gitu, makanan gitu, oleh si masyarakat tersebut. Jadi intinya uang yang dikonsumsi lah gitu, secara simpelnya. Nah, kalau pendapatan nasional, cara ngitungnya itu ngejumlahin permintaan akhir dari pelaku ekonomi, konsumen, produsen, dan pemerintah. Kemudian, kalau biaya hidup itu ngambil harga sebagian barang dan jasa yang dibutuhin sama setiap orang gitu. Jadi cuma sebagian aja yang diambilnya. Nah, dari perbandingan ini sudah terlihat gitu ya bedanya. Oke, jadi kalau biaya hidup itu ya teori pendapatan nasional yang dulu gitu ya. Nah, kalau yang pendapatan nasional yang di kiri ini ya teori dalam ekonomi modern ini pendapatan nasionalnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi metode atau pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Nah, ada 3 metode. Yang pertama itu metode produksi, kedua metode pendapatan, yang ketiga itu metode pengeluaran. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke metode produksi atau biasa disebut production approach. Jadi di metode ini tuh ngitung nilai rupiah atau mata uang lain gitu ya. Jadi semua barang dan jasa akhir. Jadi barang dan jasanya itu udah final gitu ya. Di semua sektor. Jadi nggak termasuk bahan mentah maupun bahan yang setengah jadi atau intermediary. Nah, kemudian dilakukannya itu melalui penjumlahan value added-nya atau nilai tambah barang dan jasa tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soalnya gitu ya.
Misalkan di dalam sebuah perekonomian hanya terjadi kegiatan sebagai berikut, yaitu petani kapas memanen hasilnya sebesar $1, kemudian kapas tersebut digunakan pabrik kain dan menghasilkan benang dan kain yang nilainya itu sebesar $3. Nah, kita hitung dari sini, jadi dari kapas ke benang dan kain itu kan selisihnya $2 ya. Kalau kapas kan awalnya $1, kemudian udah diproduksi jadi benang dan kain itu nilainya jadi $3. Nah, selisihnya itu kan $2, oke. Berarti value added yang eh, kedua yaitu $2. Kalau value added yang pertamanya yaitu yang kapasnya itu sendiri, si value added kapasnya gitu, yang udah dipanen sama si petani tersebut. Kemudian bahan tersebut tuh digunain untuk menghasilkan baju yang nilainya sebesar $15. Nah, selisih dari 3 ke 15 yaitu $12. Oke, berarti nilai tambahnya $12. Nah, baju itu tuh dijual nih di pasaran. Harganya itu $35. Nah, selisih antara 15 dan $35 itu kan $20. Nah, jadi seperti yang di definisi tadi, jadi yang dihitungnya tuh nilai akhir barang jasanya. Barang atau jasanya, di sini kan nilai akhir yang dijualnya itu kan $35 gitu kan. Oke, dari segi harga nilai barang akhir. Nah, kita lihat dari value added-nya atau dari nilai tambahnya. Ketika dijumlahkan gitu ya, dari kapas kemudian jadi benang dan kain, kemudian jadi baju dan sampai hingga dipasarkan, dijual. Itu 1 tambah 2 tambah 12 tambah 20 hasilnya $35. Sama gitu ya. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode pendapatan atau income approach. Nah, metode ini tuh dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat. Masyarakat di sini maksudnya pemilik faktor produksi dalam pasar input. Nah, sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi di dalam pasar output. Untuk rumus metode ini yaitu Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P atau WRIP. Nah, keterangannya ya Y-nya itu pendapatan nasional, W-nya itu wages, artinya pendapatan dari upah, gaji, atau lainnya. Kemudian R-nya itu rent gitu ya, pendapatan bersih dari sewa. I-nya interest gitu. Nah, pendapatan dari bunga. Kemudian P-nya itu profit, itu pendapatan dari keuntungan perusahaan dalam usaha perorangan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Suatu negara X memiliki data ekonomi sebagai berikut. Jadi besaran gaji dan upah pekerjanya $1.200, sewanya sebanyak $300 gitu ya pendapatan sewanya. Kemudian pajak tidak langsung netonya sebesar $100, ada laba usaha $500 gitu ya. Terus penyusutan $150 dan ada bunga sebanyak $200. Jadi di sini dimintanya itu kita ngitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan atau income approach. Nah, di sini udah ada juga pembahasannya, rumus pendekatan nasional, metode pendapatan seperti yang kita tahu, yaitu W tambah R tambah I tambah P gitu ya. Nah, di sini wages-nya atau gajinya itu ada $1.200 gitu ya. Kemudian rent-nya atau sewanya berapa sih? 300 gitu kan. Nah, interest atau bunganya itu ada berapa? Ada 200 gitu ya, seperti yang tertera. Kemudian P-nya apa? Profit gitu ya, atau laba usaha. Nah, udah tercantum sebanyak 500. Keempat komponen tersebut dijumlahkan sehingga hasilnya adalah $2.200 jawabannya.
Oke, kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode pengeluaran atau biasa disebut expenditure approach. Nah, jadi di metode ini tuh kita ngitung pakai cara ngejumlahin permintaan akhir dari para pelaku ekonomi dalam suatu negara. Nah, para pelaku ekonomi di sini seperti yang kita tahu bahwa ada konsumen, produsen, dan pemerintah gitu ya. Untuk rumusnya itu Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah NX. Nah, keterangannya bahwa di sini singkatnya C itu consumption atau konsumsi, I itu investasi, G itu pengeluaran pemerintah gitu ya, government expenditure, atau di sini istilahnya apa? Government consumption gitu. Nah, NX-nya itu net export. Jadi hasil dari ekspor dikurangi impor. Ya hasilnya kalau misalnya yang lebih gedenya ekspor berarti positif gitu ya. Kalau yang lebih gedenya hasilnya impor ya berarti negatif gitu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Suatu negara U memiliki data ekonomi sebagai berikut. Ada transfer payment sebanyak $1.200, consumption sebesar $300, investment $100, ekspor $500, kemudian ada government expenditure atau pengeluaran pemerintah sebanyak $150 dan ada impor senilai $700. Di sini kita disuruh ngitung pendapatan nasionalnya pakai metode pengeluaran gitu ya. Oke, jadi udah ada pembahasannya bahwa rumus pendapatan nasional pendekatan pengeluaran itu C tambah I tambah G tambah NX atau di sini NX-nya itu hasil dari X dikurangi M, ekspor dikurangi impor ya. Nah, konsumsinya atau consumption sebanyak $300, kemudian I investment-nya 100, ada government expenditure-nya sebanyak 150. Nah, di sini net ekspornya kita hitung dulu gitu ya, ekspor dikurangi impor gitu. Di sini ekspor negara U ini tuh $500. Tapi impornya lebih gede nih, $700. Otomatis kan net ekspornya negatif ya. Jadi negatif 200 gitu. Jadi 300 ditambah 100 ditambah 150 dikurangi net ekspor yang negatif tadi sebanyak 200. Nah, setelah dihitung hasilnya yaitu sebanyak $750. Oke, sekian pemaparan materi yang bisa aku sampaikan mengenai pendapatan nasional, submaterinya tentang perhitungan biaya hidup dan 3 metode atau pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Semoga apa yang telah disampaikan itu bermanfaat. Terima kasih.